Happy Sunday, everyone! Welcome to BIC Online Sunday Service. Before we start, why don't you share a watch party and share this video with your loved ones and your family? God bless you. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menembus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan
dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih Tuhan Yesus, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali di hari Minggu yang pertama di awal tahun 2021 ini. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru untuk Anda, untuk kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua di tahun 2021 ini dengan berlimpah-limpah. Haleluya, amin. Mari sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan untuk mengawali tahun ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun yang luar biasa. Tahun 2021 ini. Kami memasuki tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Engkau sudah melawat kami. Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah menyertai kami sepanjang 2020. Tahun yang luar biasa dahsyat. Yang belum pernah kami alami sebelumnya. Dan kami bisa lewati semua hari di tahun 2020 karena Tuhan Immanuel menyertai kita selalu, memberkati, melindungi, menyembuhkan kami. Haleluya. Dan sekarang kami memasuki tahun yang baru. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kau juga akan menyertai kami. Engkau akan melindungi, membentengi kami, mengangkat kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau setia, Engkau luar biasa. Dan kami mau terima berkat janjimu kembali hari ini. Lewat firman Tuhan Yesus. Urapi kami kembali semua. Urapi hambamu yang akan menyampaikan isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat datang kembali di ibadah online. Apa kabar semuanya? Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin.
Kita percaya pada pagi hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan. Kuasa Tuhan akan bekerja di setiap rumah-rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami membawa pujian kami, rasa syukur kami Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Layaklah kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Sungguh Engkau baik Tuhan. Thank you Jesus. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Engkau Tuhan, kami terus bergirang di dalam Engkau. Haleluya. Engkau terus bekerja dan setiap kehidupan kami. Amin. Lalu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang
Lord. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see face to
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, sudah merupakan seperti sebuah tradisi atau kebiasaan umum ketika memasuki awal tahun yang baru. Orang-orang mulai mengadakan pembaharuan janji, mengadakan komitmen yang baru, ya, yang disebutkan dengan resolusi. Ya, kita tahu semua resolusi yang paling populer yaitu untuk lebih sehat lagi, ya, untuk makan lebih sehat, hidup lebih sehat, ya, bisa mengurangi berat badan dan lain sebagainya. Namun survei membuktikan bahwa resolusi-resolusi ini tidak terlalu lama berlangsung, ya. Angka rata-rata itu sekitar 7 minggu, ya. Ada yang membeli alat-alat olahraga tapi sudah beberapa minggu sudah ditinggalkan kembali. Nah, saudara, ada berbagai macam resolusi yang dibuat antara manusia dengan orang lain, dengan dirinya sendiri, ada juga dengan keadaan, dengan Tuhan. Ya, tahukah Anda, bukan hanya kita yang memiliki janji khusus atau komitmen khusus yang kita perbaharui setiap tahunnya, tapi kita juga memiliki janji daripada Tuhan bagi kita semua, baik itu tahun lalu, baik tahun 2021 ini, bahkan seterusnya selamanya sampai Tuhan datang mengangkat kita semua. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Gembala Induk Jemaat kita, Pendeta Insinyur Dr. Niko Nyotora Harjo, ya, Tuhan memberikan janji dan demi janjinya. Dan tahun ini kita mulai kembali. Kita merenungkan dan kita melihat janji Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Terambil dari Yeremia 29 ayat 11 sampai yang ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu, mengenai saya, mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, Tuhan berjanji, maka aku, Tuhan, akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, kata Tuhan. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku, Tuhan, akan memberi kamu menemukan aku. Amin. Ini janji Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14a. Oh, yang percaya katakan amin. Dalam janji ini dikatakan dengan kita akan menerima perkara yang luar biasa. Antara lain, rancangan damai sejahtera. Saudara, kita sudah hidup selama dari bulan Maret sampai hari ini mungkin lebih dari 10 bulan. Ya, dan kita hidup di bawah satu tekanan dari dunia ini, ya, dengan adanya pandemik ini, sehingga banyak orang yang hidup di dalam
ketakutan, kekhawatiran, takut terkena mara bahaya, takut terkena COVID-19 ini, haleluya, takut keluar rumah, takut bertemu orang, takut terjangkit, terinfeksi, dan lain sebagainya. Satu keadaan di mana seluruh dunia selama berbulan-bulan dan belum tahu sampai berapa lama lagi itu diliputi oleh ketakutan. Tapi janji Tuhan, ingat janji Tuhan buat kita, Dia akan memberikan yang pertama adalah rancangan damai sejahtera buat kita. Oh, ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan tidak tergantung dari keadaan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan yang memberikan janji itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang berjanji, Dia tidak pernah berubah dan janjinya selalu akan ditepati bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin, saudara. Damai sejahtera. Saudara, apa yang kita bisa beli hari-hari ini dengan uang kita? Kita tidak bisa membeli kesehatan dengan uang kita. Kita tidak bisa mengusir ketakutan dengan uang kita. Tapi firman Tuhan dan pengurapan daripada Roh Kudus itu mampu memberikan selalu damai sejahtera dalam keadaan apapun juga. Saudara di atas, saudara di bawah, keadaan dunia, keadaan ekonomi boleh berubah, politik di Amerika begitu kacau balau, ya, election yang tidak jelas siapa yang akan memimpin negara ini, ya, kekacauan, riots di mana-mana. Tetapi Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan damai sejahtera. Dan inilah yang kita paling perlukan hari-hari ini, yang tidak bisa dibeli oleh uang, yaitu damai sejahtera dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk kita. Semua yang siap katakan amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus janji buat kita. Bagi dia yang mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan hari depan, future yang penuh dengan harapan. There is hope in the Lord. There is hope. Dalam keadaan dunia hopeless seperti ini, ya, kita tidak bisa bergantung kepada siapapun juga hari-hari ini. Kita tidak bisa menggantungkan masa depan kita kepada ekonomi dunia, kepada keuangan, kepada financial, kesehatan, dan tapi kita bisa menggantungkan semua kepada Raja kita, Tuhan Yesus. There is hope in Jesus Christ. Ada harapan selalu di dalam Tuhan Yesus untuk kita. Haleluya, saudara. Dia yang memberikan harapan. Dia yang memegang janjinya. Dia setia buat kita. Gantungkan semua harapan kita, masa depan kita, future kita, apapun yang Anda sedang kumpuli hari ini, di dalam Tuhan Yesus. He will take care of you. He will take care of your life. He will take care of your family, your financial, your health, everything you have. It's in God's hands. Haleluya. Itu Tuhan Yesus dan itu janji kepada kita. Haleluya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, hari-hari ini saya mau ingatkan kita kembali untuk lebih banyak lagi masuk untuk memuji, menyembah, dan berdoa. Masuk, naik, saudara. Kami sudah sediakan fasilitas menara doa. Ya, Anda masuk, berdoa, cari wajahnya. Firman Tuhan bilang seperti itu. Ya, apabila kamu berseru, datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. No, Tuhan ada di dalam hati kita. Namun Anda dan saya harus mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Anda tidak hanya datang ke sini di Amerika hanya untuk mencari hidup, nafkah, keuangan, pendidikan, lain sebagainya. Tapi nomor satukan Tuhan terlebih dahulu. Prioritaskan Dia di atas segala-galanya. Carilah Dia. Maka engkau akan menemukan Dia.
Itu janji Tuhan, saudara. Itu ada di firman Tuhan. Dan firman itu adalah ya dan amin. Jika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka engkau akan menemukan Dia. Amin. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, bukan hanya sekedar tanya, saudara, ya, tapi duduk di bawah kaki Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertanya, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan tiap hari. Ya, Dia ada di sini. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ayo, saudara, tahun 2021 ini saya ajak kita, saya angkat saudara supaya saudara lebih lagi ya berhubungan intim dengan Tuhan. Menanyakan Dia dengan segenap hati. Bukan hanya sekedar masuk ibadah. Bukan hanya sekedar menonton Zoom ini. Tapi sungguh-sungguh ada kerinduan dari hati saudara untuk menanyakan Dia. Apa yang saya harus lakukan untuk masa depan saya? Tindakan apa yang saya harus lakukan? Saya harus berbuat apa? Bisnis saya, kehidupan saya, pasangan hidup saya, dan lain sebagainya. Tanya kepada Tuhan. Maka engkau akan menemukan jawabannya di dalam Dia. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Itu firman janji Tuhan di kitab Yeremia ayat 29 sampai 14a. Oh saudara, pegang janji Tuhan. Dalam janji ini dikatakan kita akan menerima perkara yang luar biasa. Antara lain satu rancangan-rancangan istimewa buat anak-anak Tuhan. Pegang janji itu. Terima janji itu. Ikuti apa yang sudah dibuat oleh Tuhan. Petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Ikuti, maka engkau akan diberkati di tahun 2021 ini. Katakan amin, saudara. Janji Tuhan yang kedua bagi kita di tahun ini, yaitu terambil dari Mazmur 91. Saya percaya saudara semua sudah berbulan-bulan dan mungkin bertahun-tahun sudah ikuti dan membaca dan menghafal Mazmur 91 ini dan hidup di dalamnya dan percaya dan menerima perkara yang luar biasa karena saudara percaya akan firman ini. Jadi saya mau katakan satu lagi. Mazmur 91 ayat 14 dan sampai ke 16. Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Ini janji Tuhan. Mazmur 91 ayat 14-16. Ya, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan. Dalam janji Tuhan ini kita menerima satu keistimewaan yang luar biasa. Sebab Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Janji yang sangat kita perlukan di masa sukar sebagaimana kita alami sejak Maret tahun lalu 2020. Ya, Tuhan berjanji aku akan meluputkan dan membentengi setiap kita dari sakit penyakit. Saya mengalami, saudara, saya sempat mengalami COVID-19. Tapi Tuhan setia dan luar biasa. Dia menyembuhkan, dia membentengi, dia shield saya dari roh maut yang datang merungut hidup saya. Bahkan dia memberikan kelegaan. Hidup saya seperti hidup yang baru hari-hari ini. Karena mengalami satu keselamatan yang luar biasa sesuai dengan janji daripada Tuhan untuk hidup kita. Saya pegang janji Tuhan selama saya sakit. Saya bilang, Tuhan, saya pegang Mazmur 91. Saya akan menerima berkat-Mu Tuhan, berkat kesembuhan, keluputan daripada maut. Haleluya, dan keluar kembali sebagai pemenang. Tuhan Yesus dimuliakan kembali. Haleluya. Janji yang sangat kita perlukan di masa yang sukar ini. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami di tahun ini, saudara. No one knows. Ya, apalagi kita yang hidup di Amerika hari-hari ini. We never know apa yang akan terjadi besok. Tanggal 20, apa yang akan terjadi 20 Januari dan seterusnya. Situasi dan seluruh berita yang kita ikuti begitu luar biasanya. Itu menimbulkan banyak kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian. Namun Tuhan berjanji, Dia akan meluputkan
dan membentengi kita. Dia akan melindungi kita. Haleluya, saudara. Pegang janji Tuhan tahun ini. Tuhan berjanji akan meluputkan dan membentengi kita dari panah api jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam yang berbicara tentang kejahatan, ya, penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan, dan segala macam kekacauan yang lain. Tapi kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita pegang dan tetap percaya akan janji firman Tuhan buat kita semua. Yang percaya, saudara katakan amin. Bukan hanya sekedar janji perlindungan, Tuhan juga berjanji menyertai kita dalam masa kesesakan, di mana bila kita berseru kepadanya, ya, Tuhan akan menjawab. Saudara, berapa banyak dari saudara yang suka berseru kepada Tuhan, ya, dalam kesesakan, dalam himpitan, dalam ketidakpastian? Tuhan berjanji, waktu Anda berseru-seru kepada Dia, Dia akan datang dan Dia akan menolong kita. Haleluya. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memuliakan kita. Dan Dia akan memberikan panjang umur dan memberikan kita keselamatan. Haleluya. Namun sekali lagi kita perlu ingat, janji Tuhan ini diberikan kepada kita yang hatinya melekat kepada Tuhan. Hati. Mari, saudara, sekali lagi saya ajak kita, bagaimana kita melekatkan hati kita? Datang pada Dia, sujud kepada Dia, hidup dalam firman Tuhan, baca firman-Nya, baca firman ini siang dan malam, melekat pada janji Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu hari-hari ini. Tuhan sudah mau datang segera. Yesus akan datang segera menjemput gerejanya, yaitu saudara dan saya yang melekat hatinya kepada Tuhan. Artinya mereka yang hidup intim dengan Tuhan, mereka yang selalu terkoneksi dengan Tuhan 24 jam dan memiliki gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity. Saudara, ada yang namanya UPT hari-hari ini. Dari bulan Juni tahun lalu, saudara. Masuk. Tuhan sudah merancang ini semua. Kita yang stay home, ya, most of us, kita tinggal di rumah, tidak bekerja, ya. Sebagian besar daripada kita memiliki waktu. Masuklah dalam United Prayer Tower. Masuklah, carilah Dia. Selama saudara masih bisa menemukan Tuhan Yesus, carilah Dia dengan segenap hatimu. Ya, jangan membuang waktu. Dia sudah mau dekat. Cari wajahnya, tanya keinginan hatinya, baca firman-Nya, berdoa bersama-sama orang-orang kudus yang lain. Tuhan sudah dekat, sudah di ambang pintu. Haleluya. Kita sudah melangkah masuk dan berjalan di tahun yang baru ini, 2021. Tidak ada langkah mundur, tidak ada penyesalan, no regret. Kita maju terus. Jangan gentar dan tawar hati, ya, di tengah ketidakpastian ini, apa yang terjadi di depan atau terhadap seluruh kabar-kabar yang kita dengar. Pegang erat janji firman Tuhan. Percaya, perkatakan, bersekutu bersama-sama. Saudara, saya ajak saudara yang tidak aktif masuk ke dalam goal, yaitu Community of Love. Ada 3 Community of Love di sini. Masuklah, bersekutulah, saling mengawasi, saling menjaga, saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Dia sudah ada di depan pintu. Tuhan Yesus segera datang menjemput gerejanya. Haleluya. Maka kita akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan dan perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan Yesus bagi kita semua yang hidup sungguh-sungguh melekat pada janji firman Tuhan. Haleluya. Inilah apa yang saya mau sampaikan buat kita untuk membuka awal tahun ini. Ada banyak janji Tuhan, tapi 2 firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan, karena ini adalah janji daripada Tuhan. Dan yang memberikan janji ini, it's not from me, it's from Jesus Christ, the Lord of Lords, King of Kings. Tuhan dari segala, Tuhan, Raja dari segalanya.
dia setia, dan dia akan genapi janjinya. Namun bagian kita, hiduplah melekat, hatinya melekat kepada Tuhan. Cintailah dia, kasihilah dia, layanilah dia dengan hidupmu, dengan doa, pujian, penyembahan, sungguh-sungguh sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Tuhan Yesus berkati kita di tahun ini. Ya, jangan mundur, jangan gentar, jangan takut. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Katakan amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. You can give offerings in so many different ways. Especially this year, there's so many people that could use help. And this is a time to give, just like the Lord gave His life to save us. And you can give via check, you can give via online, through online giving, and you can give via text. And it's all, you can check out bicdenver.com for that instruction. God bless you. Here are some our announcements. Join us in our Cool Aurora and Centennial every Thursday at 7 p.m. and our Cool Highlands Ranch every Tuesday and Friday at 7 p.m. United Prayer Tower is every Monday at 6 p.m. and every Friday at 11 a.m. For the Healing Center, it's every Monday at 7:30 p.m. Ibadah kita sudah selesai. Namun sebelum kita berpisah dari kebaktian kita hari ini, saya mau berdoa buat semua saudara-saudara dan semua yang sedang melihat dan mengikuti ibadah ini. Mari, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa hamba berdoa untuk jemaat-jemaat-mu, kekasih-kekasih-mu yang setia terus mengikuti Engkau, yang setia dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun 2020 yang luar biasa, di mana Engkau menyertai, membela, Engkau menopang kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu. Terima kasih untuk Mazmur 91 yang terjadi dalam hidup kami semua. Dan memasuki tahun yang baru ini, terima kasih untuk janji-Mu, firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, Engkau setia menjaga anak-anak-Mu. Hamba berdoa Tuhan secara khusus, biarlah roh yang kuat itu turun kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami lebih lagi melekat kepada-Mu Tuhan. Melekat pada firman-Mu, melekat pada janji-janji-Mu, dan tidak akan berpaling ke kiri dan ke kanan. Dan mata kami tertuju terus kepada-Mu. Tuhan, kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu mengalami masuk di dalam tahun yang baru ini, yang kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu satu hal: Engkau setia, Engkau tidak berubah, kasih-Mu tetap dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih, ikat kami semua dengan tali kasih Kristus, supaya kami terus setia sampai Maranatha, sampai Engkau datang menjemput kami semua kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya selalu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu shalom di dalam nama Tuhan Yesus. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show His favor and give you His peace. Shalom, shalom in the name of Jesus, our mighty God. Mari semua yang sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amen. And God bless you. Hallelujah. We'll see you again next week.